Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluk. Jadi akhlak itu adalah bentuk jamak dari khuluk yang artinya adalah budi pakerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi kalau bicara budi pakerti itu ada sikap batin, budi itu sikap batin dan pakerti itu adalah sikap tubuh. Jadi antara yang di dalam hati dengan yang dipraktekkan itu sama. Itulah namanya akhlak. Pengertian akhlak secara istilah itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Nah, macam-macam perbuatan di sini bisa perbuatan baik dan juga bisa perbuatan buruk tergantung dari latihan-latihan yang dibiasakan. Kalau yang dibiasakan itu adalah perbuatan-perbuatan yang jelek, maka nanti akan muncul perbuatan-perbuatan yang jelek yang dikenal nanti dengan akhlakul mazmumah. Nah, kalau yang dibiasakan itu adalah perbuatan-perbuatan baik, maka nanti yang muncul akan perbuatan baik atau yang dinamakan dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Kalau diibaratkan adalah seperti teko yang diisi susu, maka kalau dituang ya akan berbentuk susu. Kalau diisi dengan kopi, maka kalau dituang akan berbentuk kopi. Jadi antara yang ada di dalam dengan yang di luar itu sama. Jadi tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Dan juga kalau akidah kita kuat, akidah yang murni, yang jauh dari kesyirikan, tidak ada kesyirikan maksudnya, maka akan melahirkan akhlak yang bagus, ibadahnya juga bagus, muamalah duniawiyahnya juga bagus, karena yakin bahwa apa yang sudah dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sehingga akan berusaha berbuat baik dan sadar bahwa yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. Nah, itu maka berusaha kalau ingin menjadikan akhlak itu baik, maka kita harus latihan-latihan untuk berbuat baik dan menyadari bahwa itu adalah baik dan harus kita lakukan, dan yang buruk maka harus kita tinggalkan. Nah, kemudian gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, maksudnya adalah bahwa perbuatan tersebut sudah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Misalnya si A sebagai seorang berakhlak dermawan, maka sikap dermawan tersebut telah mendarah daging kapan dan dimanapun sikapnya itu dibawanya, sehingga menjadi identitas yang membedakan dirinya dengan orang lain karena telah melakukan kebiasaan-kebiasaan dermawan itu. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan mudah, tidak memerlukan pertimbangan pemikiran. Nah, atau spontanitas. Misalnya kalau sudah dengar azan, maka bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah waktunya sholat tiba, maka tidak merasa berat lagi untuk mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya adalah timbul dari dalam diri sendiri tanpa ada tekanan. Jadi kalau masih ada tekanan atau paksaan dari orang lain, itu maka belum dikatakan perbuatan akhlak. Itu menurut Profesor Abu Tinata dalam bukunya Akhlak Tasawuf. Jadi kita memang betul-betul perbuatan itu muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian dilakukan sesungguhnya bukan bersandiwara atau main-main. Disinilah kita tidak boleh cepat-cepat menilai orang lain itu.
sebagai atau mempunyai akhlak baik atau mempunyai akhlak buruk sebelum diketahui dengan sesungguhnya bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan dengan sebenarnya, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena yang ada di dalam hati seseorang itu yang tahu hanya dirinya dan Allah. Nah, itulah seperti misalnya kita meminta maaf seolah-olah sudah dimaafkan dari lahirnya berjabat tangan, tapi hati kan tidak tahu. Maka nanti yang muncul biasanya malah prasangka-prasangka atau suudzon yang itu dilarang. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menilai seseorang melihat dari perlakuan sesaat yang kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, kalau itu akhlak yang mulia, dan disinilah kita harus menanamkan akhlak yang baik itu, dan dilakukannya harus dengan rasa ikhlas agar bernilai perbuatan itu sebagai perbuatan akhlak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana warga Muhammadiyah berakhlak? Nah, Muhammadiyah itu bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Itu di dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, maksudnya nilai-nilai ciptaan manusia itu apa? Adat atau tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Misalkan kemarin ada yang bertanya kepada saya bahwa ada seseorang yang telah selesai nifas 40 hari tetapi tidak langsung melaksanakan sholat karena menunggu 60 hari karena digenapkan 2 bulan, karena tradisi yang ada di daerah itu demikian. Jadi mengikuti tradisi yang ada, kalau belum 2 bulan atau 60 hari itu tidak melaksanakan sholat. Nah, inilah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah tidak bersendi. Akhlak yang sesungguhnya adalah akhlak yang berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana akhlak mulia yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah itu? Maka di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bahwa setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dengan mempraktekkan akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pakarti yang agung. Jadi inilah pujian yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada Rasulnya atau kepada Rasulullah, dan jarang itu diberikan kepada Rasul yang lain, karena budi pakarti Rasulullah itu tidak ada yang membanding sikap hidupnya, ya, sikap karakter Rasulullah atau perangainya. Jadi ini luar biasa, di atas rata-rata manusia biasa. Nah, ini kita diharapkan untuk bisa meneladani, dan banyak sekali akhlak Rasulullah, tapi tidak mungkin akan kita bahas di sini karena keterbatasan waktu. Maka kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, tafsir Buya Hamka, yang mana akhlak Rasulullah di situ yang paling tinggi itu adalah Rasulullah bisa sabar, tidak mudah marah, walaupun dicaci, dihina, dilempari batu. Ketika di Taif itu dilempari batu, tetapi Rasulullah memaafkan dan malah mendoakan agar orang yang jahat kepada Rasulullah itu supaya diberi ampun oleh Allah, karena menurut Rasulullah bahwa orang itu berbuat demikian karena belum mengerti, sehingga Rasulullah mendoakan orang Taif supaya semuanya itu masuk Islam. Akhirnya pada tahun ke-9 Hijrah orang Taif itu masuk Islam. Ini luar biasa. Inilah yang berhasil dakwah Rasulullah itu adalah karena sikap Rasulullah itu yang bisa mengendalikan dirinya. Nah, keberhasilan Nabi dalam berdakwah itu karena kesanggupan menahan hati, menerima celaan, makian dan hinaan. Beda dengan kita, mungkin kalau mendapat cacian, makian itu mungkin sudah berputus asa. Lah, kita berusaha untuk meneladani Rasulullah itu, bagaimana supaya ajaran agama Islam itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu kita harus meniru perilaku atau akhlak Rasulullah sebagaimana yang ada di dalam
surat Al-Qalam ayat 4 itu antara lain adalah mau memaafkan, rendah hati. Nah, itu ya, merendah hati, tenang, tentram, dan gitu sabar, itu yang harus kita tiru dari akhlak-akhlak Rasulullah. Maka inilah keberhasilan dakwah Rasulullah. Nah, maka setelah lama Rasulullah meninggal atau Rasulullah wafat, itu ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Apa jawab Bunda Aisyah? Adakah kamu membaca Al-Quran? Sahabat menjawab, iya, saya selalu membaca Al-Quran. Maka Bunda Aisyah menjawab, itulah akhlak Rasulullah, yaitu Al-Quran, karena khuluquhul Quran. Nah, inilah semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Katanya Ibnu Katsir bahwa Rasulullah itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah atau nama Allah. Nah, disinilah teladan yang baik yang harus kita contoh. Memang Rasulullah ini ketika ada peperangan, itu ada salah satu istri Rasulullah yaitu Ummu Salamah bercerita, saya sering mengikuti perang Rasulullah, tapi tidak ada yang mencemaskan saya ketika mengikuti perang Khandaq ini. Jadi ketika perang Khandaq itu memang terjadi kecemasan yang sangat dalam, takut yang sangat dalam. Karena apa? Karena kaum muslimin sudah terkepung dari segala penjuru. Nah, di sini Rasulullah tidak menunjukkan sikap cemasnya, tidak menunjukkan ketakutannya, karena beliau selalu mengharap kepada Allah agar diberikan solusi atau jalan keluar. Maka dengan mengingat Allah wa dzakarallaha katsira, perbanyak menyebut nama Allah. Akhirnya disinilah Rasulullah menemukan jawaban atas usulan Salman Al-Farisi, disuruh membuat parit. Nah, ketika membuat parit di situ, Rasulullah ikut membantu anak buahnya menggali tanah, menghancurkan batu, memikul tanah galian dengan bahunya, dan pokoknya Rasulullah selalu mendampingi. Nah, inilah pemimpin sejati yang harus kita contoh. Nah, inilah sehingga dakwah Rasulullah itu sampai sampai ke menyebar ke seluruh penjuru dunia karena sifat Rasulullah atau kepribadian Rasulullah itu sebagai pembawa Islam yang tidak mengambil jarak dengan masyarakat, tapi menyatu dengan masyarakat. Masyarakat memandang Rasulullah sebagai kawan sekaligus pembimbing yang baik, yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan itu tidak mungkin saya jelaskan di sini karena keterbatasan waktu. Nah, inilah kalau kita memiliki sifat sidik, apa yang ada di dalam apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang dikerjakan. Amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan amanah dari Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian fatonah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, cerdas dalam arti bisa segera memberikan solusi ketika ada permasalahan. Kemudian yang berikutnya adalah setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus dengan ikhlas dalam wujud amal soleh dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, israf, fahsyah, dan kemungkaran. Nah, disinilah diperlukan kesadaran bahwa kita harus menjauhi sifat-sifat itu, karena kita apa perbuatan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Nah, inilah kita harus memilah mana ini, kalau perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak ikhlas mengerjakannya, maka dituntut kita ikhlas itu agar tidak riya, agar tidak sombong, agar tidak memiliki sifat israf atau fahsyah dan kemungkaran. Nah, kemudian kita bisa melaksanakan
atau melakukan amal yang soleh dengan niat ikhlas karena Allah, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Seorang itu dinilai dari rasa ikhlasnya. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya kepada Allah. Kemudian setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah, sehingga disukai, diteladani, dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela atau akhlakul mazmumah yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama. Nah, sebagai warga Muhammadiyah harus memberikan contoh yang terbaik dimanapun kita berada. Jangan sampai menjadi bahan pembicaraan orang karena perilaku kita yang tidak baik atau tidak terpuji. Misalkan di masyarakat, kalau ada masalah kita segera tanggap. Misalkan warga kita membutuhkan bantuan, inilah kita langsung segera menolong. Nah, inilah yang diminta atau yang dianjurkan kita sebagai warga Muhammadiyah untuk menunjukkan akhlak mulia itu, sehingga kalau kita melaksanakan perbuatan baik itu menjadi contoh bagi yang lain. Nah, supaya orang lain bisa mengikuti perbuatan kita. Sebaliknya kita harus menjauhi perbuatan yang tidak baik agar tidak ditiru atau dijauhi oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menunaikan tugas dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, serta praktek-praktek buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. Yang harus kita hindari. Kita jadi apapun, kita berada dimanapun, kita harus menjauhi sifat-sifat tercela ini. Nah, sifat-sifat tercela ini yang mana ini akan membahayakan atau membawa kehancuran dalam kehidupan. Misalkan korupsi akan merugikan negara. Kemudian kalau kita tidak bisa membawa diri kita, tidak bisa mewarnai sebagai warga Muhammadiyah, apa bedanya dengan warga yang lain? Ya, jadi warga Muhammadiyah harus bisa menjadi pribadi yang diharapkan menjadi contoh, jangan jadi pengikut, jadi mencontohi, menjadi garda terdepan untuk menjadi contoh bagi yang lain. Kalau menjadi guru misalkan, jangan sampai menjadi korupsi apa waktu lah, ini ketika diundang rapat datangnya terlambat, itu tidak menampilkan sikap yang baik, tidak memberikan warna yang baik terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah harus beda dengan yang lain, harus menunjukkan ketaatannya dalam beribadah, kemudian harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik yang merugikan banyak atau merugikan masyarakat banyak. Semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, sehingga menjadi contoh yang baik dimanapun berada. Amin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.